Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ervin Trisworo, calon guru penggerak Angkatan 9 DKI Jakarta. Kali ini menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Menuntun. Pendidikan adalah proses menuntun. Anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dapat memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kekuatan sosiokultural. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya dengan menjadikan potensi-potensi sosiokultural sebagai sumber belajar. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Pendidikan yang berhamba pada anak. Ki Hajar Dewantara menjelaskan pendidikan yang berhamba pada anak, yakni membebaskan anak dari segala ikatan, dengan suci mendekati anak, bukan meminta sesuatu hak, melainkan berhamba pada sang anak. Sistem pendidikan yang berpihak pada anak ini menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan anak dengan melakukan pendekatan yang didasari dengan cinta kasih. Refleksi modul 1.1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertama, kegiatan pembelajaran berpusat kepada guru. Dalam hal ini, guru sebagai subjek memberikan konsep-konsep yang harus dipahami oleh seluruh murid sebagai objek. Kedua, meyakini bahwa nilai kognitif masih menjadi satu-satunya faktor keberhasilan pendidikan seorang murid. Ketiga, guru menuntut seluruh murid untuk mengerti konsep-konsep atau materi yang diajarkan tanpa terkecuali dengan menetapkan standar minimal kompetensi. Keempat, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara homogen atau seragam untuk menuntaskan kewajiban kompetensi yang harus dikuasai murid dalam sebuah jenjang kelas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertama, mencoba memahami seluruh karakter murid berdasarkan sosiokultural dari mana ia berasal atau kodrat alam. Kedua, membekali, memfasilitasi, dan memberikan tuntunan kepada murid berdasarkan kodrat zamannya. Ketiga, menuntun murid untuk menebalkan laku dengan segala potensi dasar yang dimiliki dan beragam sehingga mampu melejitkannya. Keempat, meyakini bahwa kemampuan dan potensi murid beragam sehingga guru harus memberikan penanganan yang berbeda satu sama lainnya untuk membangun pengetahuan dan budi pekerti agar mereka memerdekakan diri sendiri dan orang lain dan mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, senantiasa memberikan motivasi, ing matio mangun karsa, dan pemahaman dalam pembelajaran, sehingga semua murid merasa akan mendapatkan kesempatan belajar dan meningkatkan potensinya berdasarkan minatnya. Kedua, pembelajaran berpusat pada murid, Tutwuri Handayani, dengan cara membangkitkan nalar kritis dan kreatif murid melalui pendekatan pembelajaran kontekstual sesuai dengan sosial budaya tempat tinggal mereka. Ketiga, memberikan bekal pengalaman belajar yang menyenangkan serta kecakapan hidup life skill agar murid dapat mencapai kebahagiaan sesuai kodrat zamannya. Keempat, menuntun murid agar senantiasa memiliki ketebalan laku atau budi pekerti yang baik, yakni melalui keteladanan seorang guru, ing ngarso sung tulodo. Kelima, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sebagai upaya untuk mengakomodir kemampuan kognitif maupun motorik yang berbeda-beda dari murid.
Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.